Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sengaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Tamarahati, NPM 2020-215065, selaku moderator kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online di pagi hari ini dengan judul Kondensasi Menguraikan Penggabungan Pikiran pada Teks Bawah Sadar ke Sadar. Sebelum masuk ke materi, silakan kepada anggota kelompok saya untuk bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpian Jaya Permana dengan NPM 202021500160. Perkenalkan, nama saya Sepden Haris Priyatna dengan NPM 202021500066. Saya Devita Amalia, NPM 2020-2150033. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NPM 2020-215075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohana, NPM 2020-215045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bulkamah dengan NPM 202121570011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Elisha Putri dengan NPM 2020-21501118. Oke, baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai arti kondensasi. Kondensasi adalah penggabungan atau penumpukan beberapa pikiran tersembunyi ke dalam satu imaji tunggal atau peleburan beberapa tokoh atau hal-hal yang bersifat umum ke dalam satu gambar atau kata. Pikiran bawah sadar. Subconscious mind. Pikiran bawah sadar adalah salah satu dari dua jenis pikiran yang dimiliki oleh setiap umat manusia dan memiliki satu porsi besar dalam melatar belakangi perilaku hidup dibandingkan dengan pikiran sadar. Conscious. Seorang pakar di bidang teknologi pikiran menjelaskan fungsi pikiran bawah sadar ini, dan salah satu fungsi yang diutarakan adalah fungsi kreativitas. Gunawan, 2012. Pikiran sadar, conscious mind. Pikiran sadar adalah pikiran yang secara sadar kita gunakan sehari-hari, seperti berpikir saat melakukan sesuatu, berpikir ingin makan ketika lapar, berpikir saat berekreasi, dan lain-lain. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi yang masuk. Informasi yang masuk melalui panca indera seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, atau perasaan, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua, membandingkan. Informasi yang masuk dibandingkan data yang berada di pikiran bawah sadar, seperti pengalaman hidup dan referensi. Yang ketiga, menganalisis. Menganalisis informasi yang masuk kemudian dianalisis. Dan yang keempat, memutuskan informasi akan diputuskan diterima atau tidak.
Pengaruh pikiran di dalam bawah sadar kita mempengaruhi 88%, sedangkan pikiran di dalam sadar kita mempengaruhi 12%. Keduanya sangat mempengaruhi dan sangat bekerja secara paralel dan kecepatan yang sangat tinggi menurut Gunawan tahun 2012 halaman 18. Perbedaan pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bisa diamati saat seseorang berbicara dan tanpa sengaja mengalami keseleo lidah. Dalam teori, kesalah pengucapan ini termasuk bagian dari sleep Freudian yang diyakini mengungkapkan pikiran atau perasaan bawah sadar sebagai pemicunya. Contoh sleep Freudian yaitu seseorang tanpa sengaja mengucapkan nama mantan kekasihnya saat ditanya tentang nama pacarnya yang baru. Bisa jadi banyak orang yang mengatakan hal ini kesalahan biasa, tapi Freud meyakini bahwa perasaan bawah sadar dari orang tersebut mencoba masuk ke pemikiran sadarnya sehingga mempengaruhi perilaku berupa ucapan yang telah disebutkan. Kondensasi adalah penggabungan atau penumpukan beberapa pikiran tersembunyi ke dalam satu imaji tunggal, atau peleburan beberapa tokoh atau hal-hal yang bersifat umum ke dalam satu gambar atau kata. Menurut Gunawan, tahun 2012 halaman 18, pengaruh pikiran bawah sadar dalam diri kita adalah 88%. Sedangkan untuk pikiran sadar pengaruhnya 12%. Selanjutnya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sebenarnya saling mempengaruhi dan bekerja secara paralel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pikiran bawah sadar memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh pikiran sadar, sedangkan pikiran sadar akan menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Kepada yang terhormat Ibu Sengaji Niken Hapsari MPD serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah presentasi kelompok 4. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.